perubahan. Gimana puasanya, ada yang bocor, tidak? Nah, kembali lagi bersama saya Babang Don Cuan. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Bagi versi kedua. Film yang disutradarai Ahmed Khan ini menceritakan tentang seorang perwira angkatan darat India yang mengajukan cuti dari tugasnya dikarenakan dia harus menyelidiki dan menyelamatkan anak dari mantan pacarnya yang diculik oleh gembong narkoboy. Penasaran dengan ceritanya kan? Yuk, tak usah berlama-lama lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, tarik pelan tali kolor bapak, dan selamat menonton. No is no bar. Film diawali dengan menampilkan sebuah aksi perampokan di mana seorang wanita bernama Neha sedang menghadapi kondisi ini sendirian. Neha sendiri mencoba sekuat tenaga untuk melawan, namun apa daya dirinya malah dipukuli yang mengakibatkan dirinya menjadi koma selama beberapa minggu. Kemudian scene memperlihatkan seorang tentara yang bernama Ranveer Pratap Singh yang dikenal juga dengan nama Ronnie. Sekarang Ronnie telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Meskipun begitu, ternyata di balik keberhasilan tugasnya juga terjadi sedikit permasalahan. Hal ini dikarenakan Ronnie bekerja dalam misi ini hanya seorang diri saja tanpa adanya tim. Oleh karena itu, Ronnie pun diskors oleh atasannya atas kesalahannya itu. Setelah menyelesaikan masa hukumannya, Ronnie diberitahu teman tentaranya bahwa ada seseorang yang menelpon dirinya. Pada saat Ronnie memutar pesan suara yang dititipkan, ternyata itu adalah suaranya Neha, tak lain adalah mantan pacarnya Ronnie. Neha bermaksud ingin meminta sebuah bantuan kepada Ronnie. Oleh karena hal itulah, dengan cepat dan tanpa berpikir panjang, Ronnie langsung mengajukan cuti selama 1 minggu kepada atasannya. Berdasarkan dari scene flashback, Ronnie dahulunya adalah seorang mantan anggota pemain basket di kampusnya dan dia begitu sangat terkenal. Ketika Ronnie melihat Neha untuk pertama kalinya, di sanalah ia pun langsung terpesona. Tak lama dari itu mereka pun akhirnya berpacaran. Kembali lagi ke masa sekarang, Ronnie yang akhirnya bisa cuti dari tugasnya langsung berangkat menuju Goa, sebuah negara bagian yang ada di India. Di sanalah mereka bertemu lagi setelah 4 tahun berlalu. Neha langsung menceritakan mengenai apa yang terjadi tentang penculikan putrinya tersebut. Putrinya itu bernama Ria yang telah diculik 2 bulan yang lalu. Kejadian itu terjadi ketika ia mengantarkan Ria untuk bersekolah pada hari pertamanya. Neha yang kini telah berputus asa karena tidak ada yang mau membantunya menyelesaikan kasus tersebut. Maka dari itu, Neha kepikiran untuk meminta bantuan kepada Ronnie karena Neha tahu bahwa Ronnie akan selalu ada bersamanya. Keesokan harinya, Ronnie dan Neha kembali bertemu untuk mendatangi kantor kepolisian Goa. Polisi di sana sama sekali tidak menganggap serius kasus penculikan Ria. Malahan yang terjadi, ada salah satu polisi malah melakukan pelecehan terhadap Neha. Sontak saja, hal itu langsung membuat Ronnie menjadi emosi sampai pada akhirnya Ronnie menghajar habis-habisan polisi tersebut. Para polisi lain yang melihatnya mulai ikut menghajar Ronnie. Hal ini mengakibatkan terjadi kekacauan di kantor kepolisian tersebut. Ronnie sendiri akhirnya harus ditahan karenanya Ronnie juga disiksa oleh para polisi di dalam penjara. Beberapa saat berlalu, komisaris polisi Goa Ajay Shergill datang ke kantor. Beruntung ternyata Ajay merupakan sahabat dekat Kolonel Ranjit atau atasannya Ronnie di kemiliteran. Sehingga karena hal itu, Ajay akhirnya mau melepaskan Ronnie. Setelah itu, Ronnie memulai menginvestigasi kasus tersebut sendirian. Dimulai dengan bertanya kepada kepala sekolah Ria, akan tetapi menurut kepala sekolah tidak ada murid yang bernama Ria yang bersekolah di sana. Sama halnya dengan tetangga apartemen Neha yang juga Ronnie tanyai, bahwa menurutnya Neha dan Shekhar tidak memiliki anak sama sekali. Sontak saja hal tersebut menjadikan Ronnie merasa ragu terhadap pengakuan Neha.
Kemudian scene menampilkan flashback kembali, di mana setelah sekian lama berpacaran, Neha pada akhirnya mengajak Roni untuk menikah dengannya. Merayakannya dengan sebuah upacara yang sangat sederhana. Lalu sesaat setelah mereka melakukan upacara pernikahan, Neha malah mendapat kabar bahwa ayahnya masuk rumah sakit karena menderita kanker. Hal itu lantas membuat Neha dengan terpaksa harus meninggalkan Roni begitu saja, karena sebelumnya ayahnya telah menjodohkan Neha dengan seorang pria bernama Shekhar. Kembali lagi ke masa sekarang, Shin memperlihatkan Roni yang terus melakukan penyelidikan. Kini ia tengah membuntuti Sunny, adik ipar dari Neha. Akan tetapi di tengah-tengah pembuntutan tersebut, Roni malah kehilangan jejak Sunny. Sambil berharap dirinya mendapatkan petunjuk, Roni menemukan orang yang sebelumnya terlibat transaksi dengan Sunny tadi. Ketika dua orang itu mengetahui bahwa mereka sedang dibuntuti dengan kemampuannya, Roni pun langsung menghajarnya. Namun sangat disayangkan, ternyata mereka tidak tahu apapun tentang Ria. Pada keesokan harinya, karena tak kunjung mendapatkan petunjuk, Roni berinisiatif untuk membuat sebuah iklan kehilangan di koran. Akhirnya usahanya tersebut berhasil. Ada seorang pria yang mengaku bahwa dirinya adalah ayah Ria yang berasal dari Mumbai, bukan Goa. Pria tersebut memiliki banyak foto-foto Ria dan juga akte kelahirannya. Hal itu tentunya benar-benar membuat Roni menjadi semakin bingung. Apalagi ketika Shekhar meminta Roni untuk bertemu karena iklan tersebut. Dari pertemuan itulah secara meyakinkan bahwa Neha mengalami gangguan jiwa pasca perampokan yang dialaminya 2 bulan yang lalu, di mana karena peristiwa tersebut Neha mengalami keguguran. Roni yang pada akhirnya termakan pengakuan Shekhar merasa begitu marah. Seketika itu juga Roni mendatangi Neha dengan berlinang air air mata. Neha terus berusaha meyakinkan Roni atas kasusnya ini. Namun percuma saja, kini Roni mengira Neha memiliki gangguan jiwa dan sudah tidak percaya lagi dengan dirinya. Sesaat sebelum pergi, Roni hendak mengambil kunci mobilnya. Secara tak sengaja, Roni melihat sebuah grafik pengukur tinggi badan kepunyaan Ria. Pada saat inilah baru Roni percaya bahwa Ria itu ada. Akan tetapi sangat disayangkan, secara bersamaan sebuah hal tragis pun harus terjadi, di mana Neha yang kini merasa benar-benar sendirian memilih untuk melakukan bunuh diri tepat di hadapan Roni. Singkat cerita, atas meninggalnya Neha, polisi pun melakukan penyelidikan. Namun anehnya, setelah istrinya meninggal, Shekhar sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap kematian istrinya itu. Ia malah cenderung acuh saja terhadap kejadian yang menimpa istrinya itu. Lalu di penyidikan berikutnya, asisten komisaris kepolisian atau dipanggil LSD menyuruh bawahannya untuk mengecek ponsel Neha dan juga CCTV apartemen tersebut. Kembali ke tempat Roni, dirinya nampak begitu terpukul dengan apa yang sebelumnya telah terjadi. Ia benar-benar merasa menyesal atas keraguannya terhadap Neha sebelumnya. Lalu tak lama dari itu, seorang pria bernama Usman yang menyewakan mobil kepadanya mendatangi Roni. Ia pun kini berterus terang bahwa sebenarnya ia mengetahui penculikan Ria yang mana itu dilakukan oleh Sunny, iparnya sendiri. Saat itu Usman tak sengaja melihat ketika ia tengah melakukan sebuah transaksi di tempat Sunny. Karena dirinya yang diancam oleh Sunny itulah yang membuat Usman sebelumnya tutup mulut. Ternyata kini dirinya merasa menyesal dan Usman juga bersedia bersaksi di pengadilan untuk dapat menebus kesalahannya itu. Setelah mendapati kesaksian dari Usman, Roni pun bergegas mendatangi tempat Sunny berada. Di sana Roni bertekad untuk menangkap Sunny. Roni juga dibuat repot karena harus menghadapi anak buah Sunny terlebih dahulu. Baru setelah itu dirinya berusaha untuk mengejar Sunny. Setelah beberapa saat, pengejaran pun terjadi dengan cukup epik. Pada akhirnya keduanya pun dipisahkan oleh para polisi Goa. Hal itu membuat keduanya malah ditangkap. Saat di kantor polisi, Ajay mulai menginterogasi Sunny. Dalam interogasinya itu, tingkah seorang Sunny amat sangat menyebalkan, sehingga hal tersebut membuat LSD menjadi geram dan ia menerobos masuk ke ruangan interogasi. Suasana pun seketika berubah menjadi tegang, ditambah lagi dengan Sunny yang merebut pisau Ajay. Karena hal itulah Ajay dengan terpaksa menembak mati Sunny. Kejadian tersebut tentunya amatlah disayangkan oleh Roni.
Beralih ke tempat Usman karena kesaksiannya kepada Roni dan polisi, dirinya harus dihajar oleh anak buah Sani hingga mengakibatkan kaki dan tangannya menjadi patah. Tak lama dari itu, Roni yang mendatangi tempat Usman pun ikut dihajar oleh mereka. Karena Roni melihat Usman yang pada akhirnya meninggal, ia pun dengan sangat murka membalas perlakuan keduanya terhadap Usman. Kemudian tak lama dari itu ada sebuah ponsel si penjahat yang sedang berdering. Ketika dilihat, ponsel tersebut berisikan pesan berupa foto Roni, di mana karena pesan tersebut, Roni pun langsung menyadari bahwa Ajay ikut terlibat ke dalam permasalahan yang sedang terjadi sekarang, di mana Ajay yang kemungkinan besar adalah dalang dari semua ini. Berdasarkan pengakuan anak buah Sani yang sebelumnya Roni hajar, Roni pun diarahkan ke sebuah desa dalam hutan yang terdapat banyak penjaga di dalamnya. Sekalipun itu banyak, nyatanya hal tersebut tidak menciutkan nyali Roni. Roni mampu menghajar habis beberapa penjaga yang mencoba menghalanginya ketika di dalam hutan. Lalu setelah menghabisi para penjaga di dalam hutan, Roni nampak bersembunyi di dalam air. Kemudian dengan cepat Roni menghabisi para penjaga di atas perahu. Di lain sisi, ternyata LSD yang sudah mengetahui keberadaan Roni mulai memburunya di dalam hutan. Terlihat juga kolonel yang menemui LSD, di mana dirinya memperingatkan bahwa Roni bukanlah tentara biasa. Kembali ke tempat Roni di mana dirinya sudah sampai di camp para penjaga, ia juga berhasil memasuki gudang senjata. Roni menyirami gudang tersebut dengan bensin dan tak lupa juga dia mempersiapkan beberapa senjata yang hendak dibawanya. Lalu tak lama dari itu sebuah ledakan besar pun terjadi. Dengan gaya bak Rambo di film Jepang, Roni pun langsung memberondong peluru ke arah banyak penjaga di camp tersebut. Dan dengan kelincahan serta kemampuannya dalam bertarung, Roni mampu untuk menghajar orang-orang di sana tanpa terluka sedikit pun. Sekalipun Roni dikeroyok oleh puluhan bangsat, dirinya ternyata dapat dengan mudah menghabisi semua orang yang ada di camp tersebut. Sehingga hal itu membuat Ajay yang berperan sebagai dalangnya menyuruh anak buahnya untuk menyerang Roni dari jauh dengan sebuah helikopter. Roni sendiri yang tak habis akal segera mengambil ancang-ancang untuk dapat melompat masuk ke salah satu heli tersebut. Hingga pada akhirnya ia dapat dengan mudah melumpuhkan orang-orang dalam heli. Tak lupa juga Roni meledakkan salah satu heli lainnya. Beberapa saat kemudian heli tersebut ditembaki dari bawah oleh anak buah Ajay hingga membuatnya meledak. Namun beruntungnya sesaat sebelum heli itu hancur, Roni terlebih dahulu dapat melompat keluar dari helikopter itu. Kini Roni semakin dekat dengan tempat Ajay berada. Dan seperti sebelumnya, Roni terus menghajar para penjaga yang berusaha untuk menghalangnya satu persatu. Hingga pada akhirnya mereka pun menjadi habis tak tersisa. Di dalam kelemahan Roni, secara tiba-tiba Ajay menembak Roni di perutnya dari belakang. Dan ia mencoba menghajarnya dengan menekan luka tembak tersebut. Lalu di tengah ketidakberdayaan Roni, Ajay pun mulai bercerita. Diketahui bahwa pada awalnya urusan Ajay dengan Sani hanya dalam jual beli obat terlarang. Akan tetapi pada saat itu Ajay secara tak sengaja melihat Ria yang sedang disekap. Ternyata Shekhar juga ikut terlibat di dalamnya, di mana setelah itu Ajay yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil keuntungan dari Shekhar. Dan sementara itu Ria ada pada Ajay. Lalu kita ketahui sebuah fakta lagi bahwa sebenarnya Shekhar sangat membenci Neha. Karena suatu alasan Shekhar sendiri sengaja membuat sandiwara seolah-olah Neha itu sudah gila. Beberapa orang Shekhar meminta tolong untuk tidak mengakui keberadaan Ria. Di sini sekolah juga membuat seolah-olah Ria tidak pernah ada. Ajay ternyata orang yang benar-benar licik. Roni dengan sisa tenaganya pun mencekik dan menghajar Ajay tanpa ampun, seraya membalas dendam atas kesedihannya selama ini. Kemudian Ajay yang dihajar habis-habisan tadi juga mampu meraih pistolnya. Namun sesaat sebelum menembak, dirinya terlebih dahulu ditembak oleh LSD hingga tewas. Di tempat tersebut juga ternyata hadir Kolonel Ranjit yang berusaha untuk menenangkan Roni.
Dan sebuah fakta baru pun terungkap bahwa ternyata Ria bukanlah anak biologis Sekar karena Sekar sendiri dinyatakan mandul. Oleh karena itu, sekalipun membenci Neha, Roni yang mendengarkan cerita dari LSD sepintas kembali pada masa lalunya. Tentunya tentang Indahoy dan Wena Fall dong, di mana ia mengingat sebuah kejadian yang membuatnya merasa yakin bahwa Ria sebenarnya adalah anak kandung Roni. Kemudian scene memperlihatkan pertemuan antara Roni dan Ria untuk pertama kalinya, di mana nampak bahwa keduanya memiliki gaya yang sama. Diketahui pula bahwa setelah mengetahui kebenaran tersebut, Roni berhenti menjadi tentara karena ia ingin membesarkan Ria seorang diri, dan film bagi pun berakhir.